Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisatun Hasanah, NPM 1822011090. Perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi ISS yang pertama, yaitu perubahan fisik pada lansia. Berikut nama kelompok kami. Untuk learning objektifnya, kita akan membahas definisi lansia, klasifikasi lansia, perubahan fisik pada lansia, dan bahaya fisik pada lansia. Untuk yang pertama, kita akan membahas definisi pada lansia. Lanjut usia atau lansia adalah seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lansia dapat ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik, yaitu semakin rentan terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Pada lansia memiliki ciri-ciri yaitu rambut beruban, kerutan kulit, dan hilangnya gigi. Selanjutnya yaitu klasifikasi lansia. Yang pertama yaitu pralansia atau prasenilis, seorang yang berusia antara 45 sampai 59 tahun. Lalu yang kedua, lansia yang berusia 60 tahun atau lebih. Yang ketiga, lansia yang memiliki resiko tinggi, sekitar berusia 70 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Lalu yang keempat, lansia potensial, yaitu lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Lalu yang terakhir yaitu lansia tidak potensial, lansia yang sudah tidak mampu untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan dari orang lain. Selanjutnya, perubahan fisik pada lansia yang pertama yaitu panca indera. Untuk panca indera itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sistem pendengaran. Pada lansia sering mengalami gangguan pada pendengarannya, oleh karena itu hilangnya kemampuan atau daya pendengaran pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang tinggi. Suara yang tidak jelas, sulit dimengerti kata-kata, dan 50% terjadi pada usia di atas 60 tahun. Yang kedua yaitu penglihatan. Pada lansia sendiri, swinger pupil timbul sklerosis dan respon terhadap sinar itu menghilang. Lalu yang kedua, kornea lebih berbentuk. Lalu lensa lebih suram atau kekeruhan pada lensa menjadi katarak. Lalu lapang pandang menurun, luas lapang pandang atau berkurang. Daya membedakan warna menurun, terutama warna biru dan warna hijau. Lalu yang ketiga ada peraba dan perasa. Pada lansia akan terjadi penurunan kemampuan untuk merasakan rasa sakit dan penurunan kemampuan untuk merasakan sensasi tekanan, panas atau dingin. Lalu selain itu, terdapat juga penurunan kemampuan pengecapan dan pembauan sehingga mengurangi selera pada makannya. Lalu yang kedua, sistem neurologi. Pada lansia sering melaporkan perubahan kualitas dan kuantitasnya tidur, termasuk sulit tidur, sulit mempertahankan tidur, sulit tidur setelah bangun tidur di malam hari, lalu bangun sering terlalu pagi-pagi sekali, dan tidur siang yang berlebihan. Masalah ini diyakini disebabkan karena perubahan siklus tidur karena faktor usia. Lalu yang ketiga yaitu sistem kardiovaskuler. Misalnya perubahan posisi dari tidur ke duduk atau duduk ke berdiri bisa menyebabkan tekanan darah menurun menjadi 65 mmHg dan tekanan darah meninggi karena meningkatnya resistensi dari pembuluh darah perifer. Lalu yang keempat, sistem gastrointestinal, yaitu perubahan pada lansia, misalnya seperti mulai mengalami kehilangan gigi yang disebabkan karena adanya periodontal disease, seperti masalah pada kesehatan gigi. Lalu masalah indera pengecapannya menurun. Lalu yang kelima yaitu sistem urineria. Pada usia lansia tentunya juga akan terjadi perubahan pada beberapa organ
bagian dalam tubuh, salah satunya yaitu sistem urinaria. Misalnya seperti ginjal. Pada lansia, organ ginjal akan mengalami mulai mengecil dan nefron ginjal akan mengalami atrofi. Lalu yang kedua, vesika urinaria atau kandung kemih. Otot-otot vesika urinaria melemah serta kapasitasnya dalam menampung urin mengalami penurunan sekitar 200 ml. Lalu yang selanjutnya ada sistem reproduksi dan kegiatan seksual. Perubahan sistem reproduksi pada lansia meliputi selaput lendir vagina menurun atau kering, yang kedua menciutnya ovarium dan uterus, yang ketiga atrofi payudara, yang keempat testis masih dapat memproduksi meskipun adanya penurunan secara berangsur, yang kelima dorongnya seks menetap sampai usia di atas 70 tahun, asal kondisi kesehatannya baik ya. Lalu yang selanjutnya, sistem muskuloskeletal. Sistem ini akan mengalami penurunan kekuatan otot dan kontraksi otot, elastisitas dan fleksibilitas otot, serta kecepatan dan waktu reaksi. Hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan struktur tulang yang akan mempengaruhi postur tubuh pada lansia. Lalu yang selanjutnya dapat menurunnya pada struktur tulang, dapat menurunnya massa tulang sehingga tulang menjadi rapuh dan lemah. Lalu yang kedua, kekuatan ototnya dapat mengecil dan menggelembir. Lalu untuk pada sendi, menipisnya kartilago menyebabkan kaku sendi, nyeri hingga inflamasi. Selanjutnya yaitu sistem endokrin dan metabolisme. Menurunnya produksi aldosteron, menurunnya sekresi hormon gonad seperti progesteron, estrogen, testosteron. Lalu defisiensi hormonal dapat menyebabkan hipotiroidis, depresi dari sumsum tulang, serta kurang mampu dalam mengatasi tekanan jiwa atau stres. Untuk yang terakhir yaitu sistem pernafasan. Perubahan sistem pernafasan pada lansia meliputi infleksibilitas dan dalam penurunan kekuatan otot pernafasan yang mengakibatkan berkurangnya volume udara dan inspirasi sehingga menyebabkan nafas cepat dan nafas pendek. Lalu yang kedua, menurunnya fungsi silia yang mengakibatkan melemahnya refleks batuk sehingga meningkatkan resiko sekret. Lalu yang ketiga, menurunnya aktivitas mengembang dan mengepisnya paru dan menyebabkan turunnya jumlah udara yang masuk ke dalam paru-paru. Jumlah udara yang masuk pada pernafasan yang tenang kurang lebih 500 mm. Untuk selanjutnya, bahaya fisik yang perlu diperhatikan pada lansia. Yang pertama, resiko dekubitus. Terjadinya karena gaya hidup pada lansia kurang gerak dan tirah baring yang terlalu lama, ditandai dengan ada tidaknya kemerahan pada kulit yang tertekan, terutama pada bagian bokong, tumit, sikut, tulang ekor atau sekrum. Lalu yang kedua, adanya penurunan berat badan disebabkan karena kurangnya sensitivitas rasa lapar dan menurunnya kemampuan indera pengecap. Lalu adanya gangguan pada penyerapan makanan, lalu dapat mempengaruhi rasa lapar pada lansia. Selain itu, bahaya fisik yang harus diperhatikan pada lansia meliputi faktor lingkungan yang berpotensi bahaya fisik pada lansia yang tidak ada pegangan di daerah tempat tidur, lantai kamar mandi atau WC yang sangat licin, lalu tidak ada pegangan di daerah toilet dan bak mandi, tidak ada pegangan tangga, dan terdapat barang-barang yang tergeletak di lantai kamar tidur dan jalan di beberapa wisma menanjak, lalu berbatuan dan tidak rata sehingga menyebabkan lansia berisiko jatuh. Untuk kesimpulannya, lansia adalah seorang yang berusia 60 tahun atau lebih, di mana terjadi proses penuaan secara terus-menerus yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik, yaitu semakin rentan terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian.
Pada lansia diklasifikasikan menjadi 5 golongan, yaitu lansia, lansia resiko tinggi, lansia potensial, dan lansia tidak potensial. Pada seorang lansia tentunya terjadi perubahan fisik pada berbagai sistem, mulai dari sistem neurologis, muskuloskeletal, pernafasan, gastrointestinal, urinaria, panca indera, hingga sistem endokrin dan metabolisme. Berikut daftar pustaka yang kita ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.